Halo Kak, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di sini saya ada rangkum beberapa rumus cakupan indikator PWS KIA ya. Oke, kita langsung simak saja. Nah, untuk PWSKIA itu sendiri, datanya itu disajikan dalam bentuk grafik dari tiap indikator yang dipakai dan juga menggambarkan pencapaian tiap desa atau kelurahan dalam tiap bulan. Sehingga dalam pembuatan PWS itu ada 13 grafik kurang lebih ya, tapi ini saya tekankan sekali lagi tergantung dari daerahnya masing-masing. Oke, kita mulai yang pertama. Untuk grafik cakupan K1 itu rumusnya adalah jumlah hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil dalam setahun dikali dengan 100%. Nah, jumlah sasaran ibu hamil dalam setahun itu gimana caranya? Itu ada perhitungan yang sendiri ya, Kak, yang dalam yang pakai 1,1 itu untuk ibu hamil. 1,1 dikali CBR dikali dengan jumlah penduduk. Nah, itu untuk menentukan jumlah sasaran ibu hamil. Bagaimana dengan K4? K4 itu adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibahagi dengan jumlah sasaran ibu hamil dalam setahun dikali dengan 100%. Nah, nanti kalau misalnya di soal ada dikatakan di situ cakupan K4, ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 atau yang sudah mendapat pelayanan antenatal 4 kali, ya itu kan disebutkan tuh, dibahagi dengan sasaran ibu hamil. Sasaran ibu hamilnya itu yang biasa disebutkan di soal juga. Atau enggak, kita harus cari dulu sasaran ibu hamil dengan pakai rumus 1,1 kali dengan CBR dikali dengan jumlah penduduk, ya Kak ya. Dikali dengan jumlah penduduk. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk menghitung cakupan PN. Cakupan PN di sini adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Rumusnya gimana? Rumusnya yaitu jumlah persalinan yang ditolong oleh nakes dibagi dengan jumlah sasaran ibu bersalin dikali dengan 100%. Nah, di soal juga pasti dikatakan tuh jumlah persalinannya yang ditolong nakes. Terus kalau misalnya sasaran ibu bersalin gimana cara carinya? Cara carinya itu pakai rumus yang 1,05 dikali dengan CBR dikali dengan jumlah penduduk. Itu untuk mencari sasaran ibu bersalin ya Kak. Tapi kalau misalnya udah disebutkan di soal, nanti Kakak tinggal kali aja. Seperti itu. Dikali aja, tinggal dibagi aja. Jadi misalnya bidan desa sudah didata pertolongan persalinan di wilayah sekian, kemudian sasaran atau jumlah ibu bersalin di wilayah terus sekian, nanti tinggal dibagi dikali dengan 100%. Begitu. Kemudian untuk kunjungan nifas, jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar oleh tenaga kesehatan. Dibagi dengan jumlah sasaran ibu nifas dalam 1 tahun dikali dengan 100%. Pasti ini semua sudah disebutkan kok, Kak. Pada dasarnya semua rumusnya sama, tinggal disesuaikan aja atau ditentukan aja. Kemudian ada deteksi faktor resiko atau komplikasi oleh masyarakat. Di sini yang dimaksud dengan faktor resiko itu ibu hamil ya Kak. Jadi kalau misalnya di soal dikatakan jumlah ibu hamil yang beresiko di suatu wilayah sekian, nah itu nanti dimasukkan di rumus. Kemudian untuk ingat ya Kak, kalau untuk yang ada memiliki faktor resiko, komplikasi, resiko ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko, pasti itu baginya ada 20% dikali dengan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah tersebut. Begitu. Jadi jangan lupa 20% kalau misalnya ada komplikasi atau resikonya. Ya. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, sama juga kayak ini, grafik penanganan komplikasi obstetrik. Jadi, jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan 20% dikali jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah dalam setahun dikali dengan 100%. Ingat, komplikasi, resiko itu ada pasti baginya itu ada 20%-nya ya Kak ya. Nah, kemudian ini yang kunjungan neonatal atau KN1, itu rumusnya jumlah neonatal yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 6-48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah sasaran bayi
Nanti dikatakan itu di soal neonatus yang mendapatkan pelayanan standar 6-48 jam. Kemudian bayinya lahir mungkin udah 2 hari lah atau udah 6 jam yang lalu, jumlahnya sekian, dibagi dengan jumlah seluruh bayi di wilayah dalam 1 tahun dikali dengan 100%, gitu. Kemudian untuk kunjungan neonatal lengkap, di sini dikatakan jumlah neonatus 0 sampai 28 hari yang telah memperoleh 3 kali pelayanan kunjungan neonatal ya Kak, sesuai dengan standar. Jadi 1 kali pada 6 sampai 48 jam, 1 kali pada 3 sampai 7 hari, dan 1 kali pada hari ke-8 sampai ke-28. Nanti pasti di soal dijumlahkan kok, jadi Kakak tenang aja. Terus dibahagi dengan jumlah sasaran bayi di suatu wilayah. Ya, jadi yang dalam soal pasti disebutkan jumlah neonatus usia 0-28 hari, misalnya 28. Kemudian ada jumlah bayi dalam 1 tahun yaitu misalnya 200. Jadi tinggal 28 bahagi 200 kali dengan 100%. Ya, Kak. Untuk kemudian yang grafik penanganan komplikasi neonatal. Nah, kalau tadi ibu hamil itu ada komplikasi atau resiko, dia kan dibagi dengan 20% dikali sasaran. Sedangkan untuk neonatal ya Kak, 15% dikali dengan jumlah sasaran bayi. Jadi bayi yang mengalami komplikasi jumlahnya dibagi dengan 15% kali dengan jumlah sasaran bayi di suatu wilayah dikali dengan 100%. Seperti itu ya. Ingat, kalau ibu hamil baginya 20%, kalau neonatal itu baginya 15%. Kemudian ini cakupan kunjungan bayi. Itu jumlah bayi usia 29 hari sampai 12 bulan yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Jadi usianya 29 hari atau 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Kemudian telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah sasaran bayi di suatu wilayah tertentu. Dikali dengan 100% ya Kak ya. Kalau tadi kan yang 3 kali ya kunjungan neonatal lengkap, kalau ini kunjungan bayi itu 4 kali pelayanan. Kemudian ada balita di sini. Kalau untuk balita itu 12 sampai 59 bulan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dibagi dengan jumlah seluruh anak balita dalam wilayah 1 tahun. Kemudian dikali dengan 100% ya Kak. Kemudian untuk anak balita sakit, cakupan anak balita sakit ini jumlah anak balita sakit yang memperoleh pelayanan sesuai dengan tata laksana MTBS atau manajemen terpadu balita sakit ya. Kemudian dibagi jumlah seluruh anak balita yang sakit dikali dengan 100%. Ada lagi grafik cakupan pelayanan KB atau biasa disebut CPR. Cara menghitungnya itu jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah seluruh PUS atau pasangan usia subur di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali dengan 100%. Nanti disebutkan jumlah peserta KB aktifnya berapa, kemudian jumlah seluruh PUS-nya berapa. Atau enggak gini, jumlah pasangan usia subur yang memakai KB aktif berapa, habis itu jumlah seluruh pasangan usia subur di suatu wilayah itu berapa. Kemudian dikali dengan 100% ya. Nah, ini ya Kak ya, di sebuah desa terdapat jumlah ibu hamil berisiko tinggi 45 orang. Kemudian jumlah sasaran ibu hamil adalah 1.500 orang. Berapakah cakupan risiko tinggi di wilayah tersebut? Nah, A 11%, B 13%, C 14%, D 15%, atau E 18%. Nah, di sini sudah saya jabarkan dengan cara kerjanya ya, Kak. Jadi, ingat ya, untuk ibu hamil yang beresiko atau ada komplikasi, itu pasti bagiannya ada 20% dikali dengan jumlah sasaran ibu hamil. Karena di sini jumlah sasaran ibu hamilnya itu 1.500. Diketahui 45 orang ibu hamil beresiko, berarti 45 dibagi dengan 20% dikali 1.500 dikali dengan 100%. Nah, turun ke bawah, kita pakai cara coret-coret. Jadi 45 dibagi dengan 20 per 100. 20% itu sama dengan 20 per 100 ya Kak. Dikali dengan 1.500. Kita hilangkan dulu ini 100%-nya. Dikali 100%-nya.
Jadi sisa 45, kita naik ke atas, 45 dibagi dengan 300. 300 itu dari mana? 300 itu adalah 20 dikali 15 ya. Kan nolnya tadi udah dicoret. Nah, 20 kali 15 adalah 300. Kemudian kita masukkan lagi 45 per 300 dikali dengan 100%. Kita coret lagi 0-0-nya, 0%-nya dengan 0-0 yang ada di 300. Jadi tinggal 45 per 3 sama dapatnya adalah 15 ya. Karena kan persennya masih nyangkut, jadi kita masukkan aja tinggal 15% ya. Itu untuk cara yang pertama. Kalau cara yang kedua tadi, kita kembali lagi ke 45 dibagi 20 dikali 20% dikali dengan 1.500. Dari kakak aja, nanti kalau misalnya kakak kuat ngitung atau nyakarnya itu pakai ratus-ratusan atau ribu-ribuan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak kuat, coba kakak coba cari dengan cara saya, dipakai dengan cara coret-coret ya. Jadi 45 dibagi dengan 20 dikali dengan 1.500. Dapatnya itu kalau nggak salah 45 dibagi 132.000, kemudian dibagi dengan 100. Jadi 45 dibagi, kok 132.000. Intinya dapatnya itu 0,15 ya Kak. 0,15 akhirnya dikali dengan 100%, sehingga hasilnya adalah 15%. Seperti itu. Kalau mau pakai cara yang ribet kali-kalian. Tapi kalau saya sih biasa pakai coret-coret biar lebih sedikit yang dikalikan ya. Oke, semoga kakak paham ya. Soal yang kedua, Kabupaten Mojo merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Seorang bidan bekerja di Desa Kancil yang memiliki jumlah penduduk sebesar 6.000 jiwa dengan angka CBR 20 untuk Provinsi O. Pada bulan ini, total kunjungan ibu hamil sebanyak 250 orang, kunjungan trimester 1 sebanyak 45 orang, trimester 2 sebanyak 100 orang, trimester 3 sebanyak 105 orang. Berapakah jumlah cakupan K1 berdasarkan kasus tersebut? Nah, dari soal ini yang ditanyakan kan jumlah K1, cakupan K1. Nah, untuk mengetahui cakupan K1 itu harus diketahui dulu sasaran ibunya. Untuk mengetahui sasarannya, kita cari dulu rumusnya apa. Itu rumusnya adalah ini ibu hamil kan, 1,1 dikali dengan CBR 20 dikali dengan 6.000. Itu 6.000 adalah jumlah penduduk ya Kak ya. Bentar. Nah ini ya Kak, yang dicari itu sasaran bumilnya dengan rumus 1,1 kali CBR kali jumlah penduduk. Jadi 1,1 dikali dengan 20 dikali dengan 6.000 jiwa. Dapatnya itu 132.000. Nah, kenapa Kak di sini dibagi dengan 1.000 Kak? Karena 1.000 di sini adalah konstanta untuk per 1.000 penduduk ya. Jadi dapatnya itu 132 orang. Jadi yang dimasukkan itu adalah 132 orang sasaran bumilnya ya Kak ya. Seperti itu. Kemudian kita masukkan di rumus cakupan K1. Cakupan K1 itu adalah ibu hamil yang periksa kurang dari 12 minggu atau yang baru pertama kali periksa. Jadi di TM1 tadi ada sejumlah 45 ibu hamil di kunjungan pertama. Dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil yaitu 132 kemudian dikali dengan 100%. Jadi dapatnya adalah 34%. Ya Kak, berarti jawabannya apa tadi? Jawabannya A ya. Nanti coba kakak nggak usah bingung nanti kali-kalinya, pokoknya diusahakan itu yang per 1.000 atau banyak yang angka nol-nolnya itu dicoret-coret aja. Nanti tinggal angka yang di depan aja dikalikan biar nggak bingung ya. Kalau misalnya udah dapat misalnya 45 dibagi dengan 132 itu kan dapatnya 0,34. Nanti nggak usah bingung mau kali 100% lagi, nggak usah. Dicari aja di opsi yang angkanya itu sama, misalnya 0,34 adanya di opsi 34%, berarti jawabannya adalah 34%.
ya Kak. Oke, saya kira untuk soal grafik PWSKIA di sini mudah-mudahan Kakak paham karena ini cuma sekelebetan ya Kak yang saya sajikan. Tapi sesuai dengan rumus kok. Yang penting Kakak di sini bisa mengerjakan pada saat ujian. Pasti nanti di soal itu akan ada muncul entah satu atau dua nomor itu nggak tahu. Tapi yang penting Kakak bisa ngerjainnya. Oke, Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.